Halo semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Kembali lagi bersama kakak Lunu Maistabia dengan pembelajaran kita tentang gaya belajar siswa. Oke, pertama-tama kita akan membahas pengertiannya dulu. Menurut para ahli, De Porter dan Henarchy, gaya belajar adalah kombinasi dari cara seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Sementara menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya, dan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas maupun tuntutan dari mata pelajaran. Nah, dari pengertian para ahli di atas, mari kita dapat menyimpulkan bahwa cara seseorang menyerap informasi, mengelolanya, dan memanifestasikan dalam wujud nyata perilaku hidupnya disebut dengan gaya atau tipe belajar. Nah, ternyata teman-teman, gaya dan tipologi belajar ini berbeda-beda, tetapi ada juga yang sejenis. Dan ini dapat berpengaruh terhadap hasil yang diperolehnya nanti. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Kita lanjut pada pembahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis gaya belajar siswa. Yang pertama ada gaya visual, yang kedua ada gaya audio, yang ketiga ada gaya kinestik, yang keempat ada gaya verbal, yang kelima ada gaya sosial, dan yang keenam ada gaya logika, dan yang ketujuh adalah gaya belajar menyendiri. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apa sih itu gaya visual? Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang mempelajari materi pelajarannya melalui melihat, memandangi, atau mengamati objek belajarnya. Tipe gaya belajar ini menggunakan foto, gambar, video klip, film, bahkan penggunaan mind mapping. Strategi belajar visual yang pertama menyiapkan buku-buku di sekelilingnya, yang kedua menyiapkan pewarna, dan yang ketiga adalah mind mapping. Pembahasan berikutnya itu tentang gaya belajar audio. Siswa dengan gaya belajar auditorial lebih mudah mencerna, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan cara mendengarkan secara langsung. Nah, audio learners ini mengasosiasikan musik dengan kejadian dan waktu, sehingga musik ini bisa dikaitkan dalam kehidupan siswa dalam gaya belajar audio. Yang kedua, kita bahas tentang strategi gaya belajar audio. Nah, yang pertama, teman-teman mencoba lebih banyak merekam daripada mencatat. Yang kedua, berbicara dengan diri sendiri untuk bisa memahami konsep. Yang ketiga, teman-teman bisa mendengarkan musik untuk menemani belajar teman-teman. Dan yang keempat adalah pengulangan penjelasan dapat membantu pemahaman teman-teman. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik ini yaitu aktivitas fisik dan keterlibatan langsung, seperti bergerak, menyentuh, dan merasakan. Nah, kita masuk pada strategi belajar. Yang pertama, mengeksplorasi lingkungan. Yang kedua, tidak paksakan belajar untuk berjam-jam. Yang ketiga, menggunakan objek sesungguhnya. Yang keempat, melakukan gerakan seperti melompat, melempar, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa melakukan kunjungan ke museum-museum untuk bisa dijadikan pembelajaran. Oke, pembelajaran berikutnya adalah gaya belajar verbal. Nah, gaya belajar verbal ini ternyata cocok untuk penulis, jurnalis, speaker, bahkan menjadi guru loh. Nah, strategi yang harus dilakukan yaitu adalah teman-teman harus bisa membaca, menulis, berlatih membaca dengan intonasi yang baik, merekam, serta belajar bersama dengan teman yang lain. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran gaya belajar sosial. Kalau belajar tentang sosial, tentunya berkomunikasi yang baik dengan orang lain secara verbal maupun non-verbal. Nah, strategi yang digunakan pembelajaran ini yaitu memperbanyak belajar dalam kelompok, yang kedua saling berbagi aspirasi dan motivasi dalam kelompok. Oke teman-teman, yang berikutnya kita akan memahami tentang gaya belajar logika. Gaya belajar logika ini khusus untuk kamu yang suka pelajaran matematika, sains, dan pelajaran-pelajaran logika lainnya loh. Nah, strategi yang digunakan yaitu
pahami dengan baik materi yang akan dipelajari, serta mampu menganalisis dengan menggunakan statistik untuk memudahkan pemahaman kalian. Semoga sampai pada penjelasan kali ini teman-teman bisa memahami ya. Sekarang kita bahas tentang gaya belajar menyendiri. Nah, kalau berbicara tentang menyendiri berarti dia mandiri dan sendiri, melakukan pekerjaan tugas tanpa bantuan dari orang lain, serta pasti juga memiliki jurnal pribadi, diari atau catatan pribadi untuk dapat merekam apa yang mereka pikirkan atau apa yang dialami. Strategi gaya belajar menyendiri ini yang pertama menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar dengan merencanakan tujuan yang sejalan dengan keyakinan. Sekian pembelajaran kita tentang gaya belajar siswa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah!